Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu terus ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi himpunan. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agita Nur Aziza, mahasiswi dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian himpunan, yang kedua, keanggotaan suatu himpunan, dan yang terakhir, menyatakan banyaknya anggota himpunan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari himpunan. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa adik-adik yang udah tahu pengertian dari himpunan. Nah, yang belum tahu, jadi pengertian himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Nah, bisa ditegasin lagi kalau anggota dari himpunan itu dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Nah, ada juga yang disebut dengan bukan himpunan. Nah, bukan himpunan itu adalah sekumpulan yang anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas dan tidak dapat diukur. Contohnya apa? Contohnya cantik dan ganteng. Cantik dan ganteng kan tidak ada ukuran ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari himpunan dan bukan himpunan. Nah, kalau himpunan, contoh pertamanya itu misalnya himpunan hewan karnivora. Itu anggotanya udah jelas ya, hewan-hewan apa aja yang termasuk karnivora. Nah, kemudian yang kedua, himpunan dari bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, ini juga anggotanya sudah jelas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan bilangan asli yang kurang dari 10. Kemudian ada juga himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, berarti anggotanya itu bilangan prima yang ada di antara 10 dan 40. Nah, kemudian untuk contoh yang bukan himpunan, itu yang pertama, himpunan lukisan yang menarik. Kenapa ini nggak termasuk? Karena arti kata menarik itu kan berbeda-beda menurut setiap orang. Jadi, anggotanya kan tidak didefinisikan dengan jelas kan. Nah, kemudian ada himpunan orang pintar dan himpunan warna yang bagus. Pintar dan bagus juga menurut orang pengertiannya berbeda-beda. Jadi, ini termasuk ke contoh dari bukan himpunan. Ya, jadi setelah tahu pengertian dari himpunan itu apa, kita lanjut ke keanggotaan suatu himpunan. Nah, keanggotaan suatu himpunan ini dapat dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan cara mendaftar, dan yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, yang pertama menyatakan anggota himpunan dengan kata-kata. Nah, contohnya ada di sebelah sini. Jadi contoh pertama, P itu anggotanya ada radio, televisi, telepon, ada surat. Nah, dapat dinyatakan bahwa P adalah himpunan alat-alat komunikasi. Yang kedua, Q, anggotanya ada A, I, U, E, O. Nah, dapat dinyatakan bahwa Q itu adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Nah, contoh ketiga, R. R itu anggotanya ada 0, 2, 4, 6, 8. Nah, berarti dapat dinyatakan bahwa R itu adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10 karena. Nah, selanjutnya menyatakan anggota himpunan dengan cara mendaftar. Nah, cara ini tuh bisa dibilang kebalikannya dari cara yang pertama tadi. Nah, langsung ke contoh aja. Contohnya yang pertama, misalnya P adalah nama-nama hari dalam 1 minggu. Berarti dapat dituliskan kalau P itu anggotanya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, contoh kedua, Q adalah himpunan bilangan genap yang lebih dari 10. Berarti dapat dituliskan kalau Q itu anggotanya ada 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Kemudian menyatakan anggota himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, cara ini tuh dapat dituliskan dengan cara menuliskan syarat-syarat keanggotaannya. Cara ini juga sangat efektif, terutama untuk menyatakan suatu himpunan yang anggotanya tidak terbilang. Langsung ke contoh aja. Contoh pertama, P. Jadi P itu himpunan binatang berkaki 4. Nah, dalam cara ini kita dapat tuliskan P sama dengan kurung kerawal P sedemikian rupa. Nah, garis yang lurus itu dibacanya sedemikian rupa ya. Nah, kita ulang lagi dari awal. P sama dengan kurung kurawal P sedemikian rupa. P adalah binatang berkaki 4. Nah,
kemudian kurung kurawal tutup lagi. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, Ki adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 100. Dengan cara ini kita dapat tuliskan yaitu Ki sama dengan kurung kurawal lagi. Ki sedemikian rupa Ki kurang dari 100, di mana Ki itu elemen bilangan asli. Elemen itu sama dengan anggota ya. Jadi kita ulang lagi. Dapat dituliskan dengan Ki sama dengan kurung kurawal Ki sedemikian rupa Ki kurang dari 100, di mana Ki elemen dari bilangan asli, kurung kurawal tutup. Seperti setelah dua pembahasan tadi sudah dibahas, maka sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan ini dapat digunakan lambang seperti gambar di samping. Kita langsung masuk ke contoh aja. Contoh pertama, misalkan A itu anggotanya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan A ini kan ada 7. Nah, dapat ditulis NA sama dengan 7. Mudah kan? Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan B itu anggotanya ada buku, penghapus, pensil, dan pulpen. Nah, berarti kan anggotanya himpunan B ini tuh ada 4. Nah, dapat ditulis dengan NB sama dengan 4. Begitu pula contoh yang ketiga, misalkan C itu anggotanya ada min 2, min 1, dan 0. Nah, banyaknya anggota himpunan C ini kan ada 3. Berarti dapat ditulis NC sama dengan 3. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami untuk adik-adik semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.